Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope that all of you are fine today. Okay, before we start our program, let's open our program today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Class 5, be brave, be smart, be humble. Yes, we can, insyaAllah. Okay, great. Oke, salih-salihah. Sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Hari ini akan belajar lagi dengan muslim. Nah, kita sekarang akan belajar ke pembelajaran 5 dulu. Nah, kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Di antaranya adalah bernafas. Kita sudah mempelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kemarin kalian juga sudah belajar mengenai alat-alat pernafasan pada makhluk hidup. Ada alat pernafasan pada reptil, alat pernafasan pada ikan, alat pernafasan pada amfibi, dan kalian juga sudah belajar tentang alat pernafasan pada manusia. Nah, supaya kalian lebih paham tentang alat pernafasan pada manusia, sekarang kita akan lihat dulu video yang ini. Ini adalah video tentang sistem pernafasan pada manusia. Pada video ini nanti akan dijelaskan bagaimana ya proses ketika manusia itu bernafas. Oke, yuk kita lihat bersama-sama. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk percabangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawon. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernapas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas. Oke, itu tadi adalah video tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, kalau kita sudah melihat video tadi, tentu kita tahu
kalau bernafas itu adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh, kemudian dari dalam tubuh itu karbon dioksidanya dikeluarkan. Jadi berganti, oksigennya masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk ke darah dan lain sebagainya berjalan. Nah, kemudian yang keluar adalah karbon dioksida. Nah, kegiatan bernafas itu membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Jadi dalam paru-paru itu ada nanti yang namanya diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah bagian-bagian pada paru-paru. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dalam video tersebut. Di ini ada trakea atau tenggorokan, kemudian di sini ada bronkus, sama karena paru-paru ada dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Keduanya ada bronkus pada percabangan ini. Nah, kemudian di sini ada bronkeolus. Nah, ada alveolus di sini. Nah, ini yang disebut dengan diafragma. Tempatnya di bawah paru-paru ini. Namanya adalah diafragma. Nah, jadi ini adalah proses ketika kita bernafas. Udara masuk, kita lihat gambar yang sebelah sini. Ini adalah proses ketika kita menghirup udara atau menghirup oksigen. Sedangkan gambar yang sebelahnya, ini adalah proses ketika kita mengeluarkan karbon dioksida atau ketika kita menghembuskan nafas. Nah, ketika kita itu menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi datar. Jadi ketika udaranya masuk, tulang rusuk ini bergerak keluar atau dada kita akan membesar karena ada oksigen yang masuk. Nah, diafragma menjadi datar. Ketika kita mengeluarkan karbon dioksida atau kita menghembuskan nafas kita, maka rongga dada kita ini akan mengempis. Coba kalian rasakan. Nah, ketika terjadi seperti itu, diafragma ini akan relaksasi seperti ini. Nah, ini adalah gambaran ketika kita bernafas, ketika kita menghirup oksigen dan ketika kita mengeluarkan karbon dioksida. Diafragma ini sangat berperan sekali. Ini adalah otot yang membantu ketika proses pernafasan. Nah, ada sebuah lagu. Kita akan bernyanyi bersama. Supaya otot kita itu sehat, supaya pernafasan kita sehat, salah satunya adalah dengan bernyanyi. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama lagu ini. Yeah. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti,
September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Ini adalah lagu wajib nasional yang berjudul Bunga. Tentu masih ingat ya dengan video ini. Kita pernah bersama-sama dengan salah seorang pahlawan, Bapak Kastomo, untuk mengunjungi makam pahlawan dan berziarah di sana mengenang para pahlawan yang sudah meninggal. Nah, supaya organ pernafasan kita itu sehat, itu kita bisa menjaganya dengan olahraga, dengan makan makanan yang sehat. Selain itu bisa juga dengan bernyanyi. Seperti tadi kita sudah bernyanyi lagu nasional, lagu wajib nasional yang berjudul Gugur Bunga. Nah, lagu Gugur Bunga ini termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Kenapa disebut sebagai lagu bertangga nada diatonis minor? Di sini ada ciri-cirinya. Kalau lagu tangga nada diatonis minor itu lagunya bersifat sedih. Ketika kita mendengarkan, kita ikut sedih. Lagunya kurang bersemangat. Seperti kita menyanyikan tadi kan kurang bersemangat karena lagunya sedih. Nah, biasanya melodinya itu diawali dan diakhiri dengan nada 6. Nada 6 itu adalah La. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri dengan nada 6 atau La. Nah, lagu bertangga nada diatonis minor itu memiliki interval. Interval itu jarak nada. Nah, intervalnya itu adalah 1, setengah, 1, 1, setengah, 1. Ini adalah interval dari lagu bertangga nada diatonis minor. Ingat ciri-cirinya. Ciri-cirinya tadi diingat-ingat ya. Jadi lagunya bersifat sedih, kurang semangat, dan diawali serta diakhiri nada 6 atau La. Oke. Sekarang kita ke tema 2, subtema 1 pembelajaran 6. Nah, ibu kalian sudah ada bacaan. Di sini ada gambar Lani. Lani sedang duduk bersama ibu dan ayahnya. Suatu sore, Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah terasa sejuk. Tiba-tiba Lani batuk-batuk. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat. Udaranya jadi tercemar asap. Nah, kalau kita melihat dan mengetahui cerita Lani tadi, ada orang yang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Akhirnya udaranya jadi tercemar. Banyak orang yang akhirnya menjadi batuk-batuk karena menghirup asap itu. Nah, menurut kalian, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah orang tersebut
memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Coba jawab. Kalau tidak, apa ya akibat dari tindakannya itu? Nah, orang ketika melakukan seperti itu akan mengganggu orang lain. Berarti dia masih kurang bertanggung jawab karena mengganggu orang lain. Nah, sekarang kita harus tahu supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Apa saja sih jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, kita sebagai warga masyarakat, kita memiliki banyak sekali tanggung jawab. Berikut adalah jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang juga harus kita lakukan karena kita adalah masyarakat. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kita juga harus ikut menjaga memelihara ketertibannya, keamanan. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Kita harus memeliharanya supaya tetap rukun, tetap bersatu. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Kita harus berempati, harus peduli. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kita tidak boleh berbuat diskriminasi. Kita harus adil terhadap siapapun supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, kita sebagai warga masyarakat mempunyai beberapa tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Begitu pula ketika kehidupan kalian, kehidupan kita dalam sekolah dan kelas. Nah, sebagai warga sekolah, kita mempunyai tanggung jawab. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Kalau nanti ada pertanyaan, belum ada yang dipahami, boleh ditanya. Terima kasih. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kalian dapatkan